Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Aprilia dari Prodi Manajemen Agroindustri golongan B dengan NIM D41210533. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk life cycle. Apa sih produk life cycle itu? Jadi bukan hanya manusia aja nih yang punya siklus hidup, tapi produk juga punya siklus hidup. Jadi bisa didefinisikan kalau produk life cycle itu merupakan perjalanan produk yang dimulai dari tahapan pengenalan hingga menghilang dari pasar. Nah, dari perjalanan tersebut kira-kira apa aja sih tahapan siklus hidup suatu produk? Nah, jadi seperti yang aku katakan tadi, kalau misalkan produk itu juga layaknya seperti manusia, jadi ada siklus hidupnya. Produk itu bisa dimulai dengan ide yang kemudian diuji coba dan dikembangkan. Nah, setelah diuji coba, kira-kira apakah produk tersebut itu berpotensi dan menguntungkan gitu bagi kita. Apabila sudah lolos uji coba, maka produk tersebut bisa langsung dipasarkan dan diluncurkan begitu. Nah, pada umumnya proses ini itu terjadi dari 4 tahapan. Yakni yang pertama ada tahapan pengenalan atau introduction, yang kedua ada tahapan pertumbuhan atau growth, yang ketiga ada tahapan kematangan atau maturity, dan yang keempat ada tahapan menghilang dari pasar atau decline. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tahap pengenalan atau introduction. Nah, di tahap pengenalan ini ditandai dengan peluncuran produk pasar. Nah, kita perlu mengeluarkan biaya besar nih pada tahap ini untuk iklan atau kampanye promosi besar-besaran. Karena pada saat tahap ini kita itu membawa produk baru ke pasar dan kita nantinya akan dihadapkan pada kemungkinan atau resiko-resiko yang mungkin belum kita ketahui nantinya. Oleh karena itu, diperlukan pemasaran untuk membangun kepercayaan pasar terlebih dahulu. Nah, kita memasuki tahapan yang kedua nih, yaitu tahapan pertumbuhan atau growth. Nah, setelah berhasil melewati tahapan pengenalan, artinya kita sudah memasuki tahapan pertumbuhan, yang mana biasanya hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan, peningkatan produksi, dan perluasan ketersediaan. Jadi pada tahap ini, produk kita itu sudah mudah gitu ditemukan di mana saja. Biaya produksi per unit juga semakin menurun, terus omset penjualan kita makin hari juga makin meningkat gitu. Kemudian kita memasuki tahapan yang ketiga, yaitu tahapan kematangan atau maturity. Nah, tahapan ini merupakan titik puncak dari perjalanan produk life cycle. Titik balik tahapan ini, omset penjualan produk kita mulai menurun nih. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah semakin ketat persaingan sehingga berebut pasar dan pelanggan gitu. Pada tahapan ini biasanya ditandai dengan menurunnya harga jual produk, biaya produksi juga tinggi apabila ada bisnis yang berhasil menguasai pasar nih. Nah, dan bisnis tersebut memiliki laba besar, maka bisnis yang kalah nantinya akan mulai tersingkirkan. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan penolakan atau tahapan decline. Nah, pada tahapan ini tuh misalkan kita sudah mempunyai suatu produk dan sudah berhasil kita pasarkan di pasar. Nah, dengan begitu lambat laun makin banyak nih pesaing yang ingin meniru nih produk kita. Nah, dari tindakan mereka tersebut, mereka ingin membuat suatu produk yang meniru dari produk kita, yang kemudian mereka inovasikan produk tersebut agar sedikit berbeda dengan produk kita, namun lebih unggul, entah dari segi kualitas atau dari segi harga. Jadi nantinya hal tersebut akan berdampak nih pada bisnis kita. Jadi dalam tahapan ini biasanya ditandai dengan keuntungan kita yang makin lama makin menurun apabila ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat sendiri kalau pada tahapan introduction itu masih berada di posisi bawah ya. Kemudian memasuki tahapan kedua itu growth mulai agak naik, kemudian maturity itu mulai tinggi sekali, dan yang terakhir pada tahapan decline sudah mulai menurun atau hilang. Nah, dari seluruh penjelasan tadi, kira-kira apa ya produk yang pernah mengalami
keempat tahapan tersebut. Nah, di sini aku sudah punya salah satu contoh yang melewati siklus hidup keempat-empatnya ya. Ini kita bisa tahu sendiri kalau ini merupakan sebuah kaset DVD atau video musik gitu ya, zaman dulu. Nah, kenapa sih kaset DVD ini tidak bisa menghindari tahapan yang terakhir? Karena kita tahu sendiri ya bahwa kalau sekarang teknologi makin lama makin modern, kita bisa mendengarkan musik dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Misalkan sekarang kita sudah bisa menggunakan handphone yang fiturnya sudah banyak. Kita bisa mendengarkan musik lewat Spotify. Kalau kita pengen ada mendengarkan musik sambil melihat video itu bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Mungkin masih ada ya beberapa orang yang masih menggunakan ini karena dulunya mungkin sempat mengoleksi beberapa album berkardus-kardus. Namun sekarang penjualannya sudah tidak ada ya, sudah mulai hilang dari pasar. Nah, kalau produk tadi merupakan produk yang telah melewati 4 tahapan atau siklus hidup tadi. Beda lagi nih dengan Pepsodent. Pepsodent berhasil melewati siklus yang keempat atau tahapan yang keempat, yaitu tahapan backslide. Kenapa sih Pepsodent bisa berhasil melewati tahapan yang keempat? Karena mereka gencar mengadakan promosi besar-besaran di majalah, koran, ataupun televisi. Pepsodent ini mampu bertahan bertahun-tahun dengan penjualan yang stabil meskipun banyak banget kompetitor yang bermunculan. Misalnya seperti Ciptaden, Sistema, Sensodyne, dan lain sebagainya. Rahasia keberhasilannya yaitu mereka sambil berinovasi dengan mengembangkan beberapa variasi. Misalkan sekarang sudah ada kan Pepsodent herbal, terus Pepsodent White Now, Pepsodent sensitif yang makin spesifik untuk kesehatan gigi. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai produk Life Cycle. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.